Kamu gila ya? Ini bahkan gak lebih layak dari gudang di rumah bapak aku. Panas, kumuh, dan lihat itu kasurnya cuma begini. Mana janji kamu yang bilang aku bakal jadi ratu? Bisa nggak kamu nggak usah manja? Oh, akhirnya pulang juga kamu Aris. Mana uang sewa? Udah nunggak 2 bulan ya. Jangan alasan proyek-proyek terus lah. Saya butuh uangnya buat bayar listrik. Nunggak 2 bulan? Maksudnya apa, Bu? Mas Aris baru sewa tempat ini buat sementara karena Kamu lihat semua kemewahan di sekeliling kita deh. Ini baru awal ya. Aku nggak mau kamu capek kerja lagi. Aku nggak mau kamu pusing mikirin cicilan atau uang dapur. Aku punya segalanya buat bikin kamu jadi queen di hidup ini. Jadi kamu mau kan nikah sama aku? Aris, aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamu serius sama ucapan kamu? Aku cuma perempuan sederhana. Aku takut nggak pantas dampingin kamu yang sehebat ini. Jangan ngomong gitu. Kamu itu pantas dapetin yang terbaik. Cincin ini cuma simbol kecil dari masa depan kita. Aku harap kamu suka. Pokoknya setelah kita sah, aku bakal bawa kamu tinggal di rumah paling mega pelik aku. Kita bakal hidup enak selamanya, Lia. Percaya sama aku. Aku percaya sayang, makasih ya. Aku bahagia banget malam ini. Rasanya kayak mimpi banget bisa dapetin ini semua dari kamu. Mbak, keluarin menu yang paling mahal di sini. Jangan ada yang kurang. Malam ini adalah perayaan buat istri orang yang paling sukses di kota ini. Baik Pak, segera kami siapkan pesanannya. Aku yakin Lia bakal percaya 100% dengan semua ini. Ternyata semudah itu ngibulin cewek bodoh. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau kedatangan kami agak mendadak. Tadi saya baru selesai urusan proyek, jadi mampir sebentar sekalian mau antar parcel. Ini khusus saya pesankan buat kesehatan Bapak sama Ibu. Duh, Nak Aris, repot-repot sekali. Ini pasti mahal banget buahnya. Padahal main kesini aja kami udah senang sekali. Silahkan duduk. Ayo diminum dulu tehnya. Maaf ya kalau seadanya. Gak apa-apa Bu. Oh iya Pak, maksud kedatangan saya ke sini udah bulat. Saya mau melamar Lia secara resmi. Saya nggak mau Lia lama-lama tinggal di lingkungan yang maaf agak padat seperti ini. Saya udah siapkan 1 unit rumah di perumahan elit buat kami tinggal nanti setelah nikah. Semuanya udah beres, tinggal ditempati. Bapak sebenarnya kaget Nak Aris. Lia ini cuma anak sederhana, tapi melihat kesungguhan Nak Aris dan kemapanan Nak Aris, Bapak jadi merasa tenang. Bapak cuma mau Lia bahagia dan gak hidup susah kayak kami. Betul Pak. Bapak jangan khawatir, Lia bakal aman banget di tangan Pak Aris. Beliau ini orangnya sangat bertanggung jawab kalau soal finansial. Tuh kan, Bu, Pak, Aris itu emang baik banget. Jadi saya anggap Bapak menerima lamaran saya ya. Kalau begitu besok saya mau langsung ajak Lia ke butik buat fitting baju pengantin. Saya nggak mau terlalu lama menunggu biar acaranya bisa disiapkan dengan matang. Soalnya saya bakal ngadain pesta yang megah. Iya Nak Aris, Bapak restui kalian. Titip Lia ya. Siap Pak. Aduh, gimana bayarnya kalau Lia beneran pengen beli baju gaun wanita yang mahal? Wah, Mbaknya cantik banget, gaunnya cocok. Ini harganya lumayan mahal karena kualitas sutranya asli dari luar negeri loh. Bagaimana Pak Aris? Mau langsung kita kunci pesanannya? Oh iya, ambil aja yang itu. Kamu pilih yang paling mahal pun aku nggak masalah sayang. Uang bukan hambatan buat aku. Kok dia sibuk sama HP terus ya dari tadi? Aris, dari tadi kamu sibuk banget sama HP. Lagi ngapain sih? Itu desainernya nanya mau dibayar DP-nya sekarang apa gimana? Soalnya gaun itu banyak yang ngincar. Kamu ini kenapa sih Santi? Selalu aja ikut campur. Aku ini lagi urusin keuangan proyek.
Bangku ada masalah karena kena limit. Kamu pikir aku nggak punya duit buat bayar baju gituan doang? Udah, jangan ribut. Mas Aris, kalau memang banknya lagi bermasalah, besok aja juga nggak apa-apa kok. Aku nggak mau kamu stres, cuma karena masalah baju. Gak apa-apa sayang, teman kamu ini aja yang terlalu berisik. Mbak, saya udah coba transfer barusan buat DP GoWu-nya. Tapi bank saya kena limit. Besok asisten saya yang bakal datang ke sini buat lunasin semuanya. Tolong simpen dulu gaun pilihan calon istri saya. Oh iya, gimana? Harus sekarang juga ya meetingnya? Sayang, aku pergi dulu ya ke kantor. Gak apa-apa ya, ini ada meeting. Lia, aku nggak bermaksud jahat, tapi tadi aku dengar dia debat soal tunggakan kartu kredit di telepon. Kamu yakin dia jujur sama kamu? Kamu apa-apaan sih, San? Kok ngomongnya begitu? Aris itu orang sukses, wajar kalau dia sibuk. Jangan rusak kebahagiaan aku dengan prasangka buruk kamu itu. Iya, maaf. Aku nggak bermaksud apa-apa kok. Aku nggak boleh overthinking. Oke Pak Aris, dagunya agak diangkat sedikit. Lia, tangannya pegang pundak Mas Aris ya. Bagus, tahan posisinya. Gimana mas, bagus nggak? Pastiin ambil angle-nya yang bagus loh, biar kelihatan berkelas. Aku mau foto priwet ini kelihatan mewah pas dipajang di acara pernikahan nanti. Maaf Pak Aris, mengganggu waktunya sebentar. Soal pembayaran sewa studio dan biaya fotografer hari ini, apa udah bisa diselesaikan sekarang? Soalnya belum ada DP yang masuk sama sekali. Kamu ini gimana sih? Nggak lihat saya lagi proses pemotretan. Nanti asisten saya Riko bakal datang ke sini buat urus semua administrasinya. Masalah uang receh begini jangan ditanyain ke saya langsung, nggak sopan. Loh, bukannya tadi kamu bilang udah beres semua, Mas? Oh sayang, kamu tenang aja. Ini cuma miskomunikasi. Biasalah, orang kecil kalau lihat orang sukses kayak aku jadi pada mata duitan semua. Kamu lanjut aja ganti baju buat sesi kedua nanti, oke? Tapi Pak, bos saya bilang kalau nggak lunas sekarang, file fotonya nggak bisa kami proses. Kamu diam atau saya batalin semuanya dan saya tuntut tempat ini. Aduh, kok cuma 6 juta sih? Ini banyak kurangnya buat nutupin biaya pernikahan aku sama Lia. Kalau Lia sampai tahu, bahaya banget nih. Mas Aris, kamu beneran gak apa-apa kan? Kalau emang capek, kita istirahat dulu aja. Oh, capek karena semangat sayang. Ayo cepet ganti baju, biar priwetnya cepet selesai. Mas Aris, kamu kenapa sih? Dari tadi gelisah terus, sampai keringetan lagi. Ini hari bahagia kita, sayang. Lihat tuh, semua orang puji Maria kamu kasih, tapi kamu malah kelihatan gak bahagia. Oh iya, aku bahagia kok sayang. Aku cuma terharu aja. Akhirnya kita sah jadi suami istri. Aku cuma pengen mastiin semua tamu terlayani dengan baik. Kamu tahu kan, reputasi aku itu nomor 1. Nah Aris, terima kasih ya. Bapak bener-bener nggak nyangka bakal lihat pesta semegah ini. Tetangga-tetangga kita semua kagum. Martabat keluarga Bapak langsung naik derajat berkat kamu. Iya nak, maharnya tadi ya Allah banyak banget. Semoga rezeki Nak Aris makin lancar ya setelah nikah sama Lia. Pasti Pak, Bu, ini belum seberapa. Nanti kalau proyek di luar kota beres, Bapak sama Ibu bakal saya ajak jalan-jalan ke luar negeri juga. Wah, nggak usah repot-repot nak. Kamu cukup bahagiain Lia aja. Ya udah, kalian istirahat dulu. Bapak sama Ibu mau nyapa tamu-tamu di sana ya. Itu manajer hotelnya mau kesini ya? Mau ngucapin selamat mungkin ya? Gak usah dipeduliin. Paling cuma mau tanya soal teknis acara. Sayang, aku ke belakang sebentar ya. Mau cek makanan, kamu di sini aja.
Aku masih nggak percaya kita beneran mau berangkat ke luar negeri. Kamu hebat banget bisa atur semuanya di tengah kesibukan kamu. Paspor kita aman kan sayang? Aman kok. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cek jadwal keberangkatannya dulu. Mohon maaf Bapak Aris dan Ibu Lia, kami memeriksa data reservasi atas nama Bapak. Namun status tiketnya masih pending atau belum ada pelunasan dari pihak agen perjalanan. Apa ada bukti pembayaran lainnya, Pak? Loh, maksudnya gimana Mbak? Suami saya udah bayar semuanya dari jauh-jauh hari. Coba dicek lagi yang teliti. Apa-apa nih? Kalian ini maskapai internasional, tapi sistemnya kayak sampah. Saya ini nasabah prioritas. Ini pasti karena sistem perbankannya lagi maintenance sampai bikin tiketnya ke pending. Mohon tenang Bapak, tapi di sini tertulis batas waktu pembayaran udah lewat sejak 12 jam yang lalu. Mas Aris, udah jangan teriak-teriak. Malu dilihat orang sayang. Ini semua karena akun bank aku dibekuin sementara karena ada pemeriksaan pajak atau semacamnya. Jadi kita batal berangkat. Padahal aku udah kasih tahu semua temen aku kalau kita mau keluar negeri hari ini. Udah ya pulang dulu, kita balik ke rumah. Nanti kalau udah beres, kita berangkat lagi pakai jet pribadi aku kalau perlu. Ayo cepet. Mas Aris, kamu bercanda kan? Ini tempat apa? Kamu bilang kita mau ke rumah baru di perumahan elit. Kok malah kesini? Kamu sabar dulu, kenapa sih? Aku udah bilang rumah kita di perumahan elit itu lagi renovasi total. Kita tinggal di sini dulu sementara waktu sampai renovasinya selesai. Kamu gila ya? Ini bahkan gak lebih layak dari gudang di rumah bapak aku. Panas, kumuh, dan lihat itu kasurnya cuma begini. Mana janji kamu yang bilang aku bakal jadi ratu? Bisa nggak? Kamu nggak usah manja. Oh, akhirnya pulang juga kamu Aris. Mana uang sewa? Udah nunggak 2 bulan ya? Jangan alasan proyek-proyek terus lah. Saya butuh uangnya buat bayar listrik. Nunggak 2 bulan? Maksudnya apa, Bu? Mas Aris baru sewa tempat ini buat sementara karena rumah kami lagi direnovasi. Kok tiba-tiba ditagih uang sewa? Hahaha, renovasi apa? Si Aris ini udah tinggal di sini setahun lebih, Mbak. Jangan mau dibohongin sama omongan manisnya dia. Bu, jangan sembarangan ngomong. Nanti saya bayar semua 10 kali lipat kalau perlu. Sekarang ibu pergi dari sini. Jadi selama ini semuanya bohong. Semuanya cuma karangan kamu. Kamu jahat, Aris. Kamu tipu aku dan keluarga aku. Lia, dengerin aku. Ini cuma ujian buat kita. Aku lakuin ini karena aku sayang sama kamu. Kamu mau kan hidup enak? Makanya diem dan ikuti aja kata-kata aku. Jangan sampai kamu berani kabur karena kamu bakal nyesel. Ini makanannya. Wah, yang kamu kasih kemarin cuma cukup buat beli mie instan. Sampai kapan kita mau kayak gini? Ya sabar, kamu gak lihat aku lagi pusing cari pinjaman buat muterin modal lagi. Bukannya semangatin, malah ngereong terus. Semangatin apa? Tadi pagi aku cuci muka. Terus aku lupa lepas cincin mas kawin kita. Lihat cincin ini berubah warna kena air. Ini bukan emas asli. Kamu bahkan bohong soal perhiasan mahar aku. Itu mungkin karena reaksi kimia dari sabun cuci muka kamu yang murahan. Jangan asal nuduh ya, aku beli itu di toko perhiasan terkenal. Pasti mau bohong. Toko ternama mana yang jual perhiasan berubah jadi kelihatan begini? Kamu itu bukan orang kaya, Aris. Kamu itu cuma orang susah yang terobsesi kelihatan kaya raya. Kamu seret aku ke lubang kehinaan ini cuma buat muasin ego kamu. Jaga mulut kamu ya, Lia. Kamu itu harusnya bersyukur punya suami kayak aku. Di luaran sana banyak cewek yang antri mau sama aku. Aku lebih baik hidup susah tapi jujur daripada hidup sama pembohong kayak kamu. Aku mau pulang, Aris. Aku mau ketemu bapak sama ibu. Kamu nggak boleh pulang. Kamu udah jadi istri aku. Kalau kamu pulang sekarang, mau ditaruh mana muka orang tua kamu? Mau bikin bapak kamu jantungan?
Maaf mas, permisi, saya mau lewat. Tolong jangan menghalangi jalan. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu istrinya Aris kan? Yang kemarin nikahnya mewah banget di Hotel Bintang 5 itu. Iya bener. Ada apa ya? Ada urusan apa sama suami saya? Urusannya soal uang. Suami kamu itu punya utang puluhan juta di koperasi kami. Duh, itu kan pengantin yang viral kemarin. Ternyata suaminya banyak utang ya. Kasihan banget. Mas, tolong. Saya nggak tahu apa-apa soal uang itu. Saya juga ditipu sama dia. Gak tahu apa-apa gimana? Kamu kan istrinya. Sekarang motor itu kami sita sebagai jaminan. Kamu pulang. Bilang sama suami pembualmu itu, jangan jadi pengecut sembunyi di ketiak istri. Jangan mas, ini satu-satunya kendaraan yang saya punya. Ayo, angkut motornya. Ya Allah, Mas Aris, apalagi yang kamu sembunyiin dari aku? Bapak, maafin Lia, Pak. Bapak bener, harusnya Lia nggak cuma lihat harta aja. Semuanya bohong, Pak. Aris itu penipu. Astagfirullah Lia, kamu ngomong apa? Penipu gimana? Dia itu orang kaya. Lihat ini pak, aku udah cari tahu ke kantor lamanya. Aris itu udah dipecat setahun lalu karena korupsi uang di kantor. Dia nggak punya aset apa-apa. Dia cuma pengangguran yang hobinya gali lobang tutup lobang. Ya Allah, jadi mahar dan pesta mewah itu apa? Semua tetangga udah tahu kita punya menantu sultan, Lia. Mau taruh di mana muka ibu kalau mereka tahu semua ini? Mahar itu dari uang pinjaman, Bu. Tadi Lia dihadang penagih utang. Motor Aris disita. Aris ancam Lia supaya nggak kabur, tapi Lia nggak kuat lagi. Dia bukan manusia, dia iblis dipakai topeng. Bapak udah curiga dari cara dia ngomong yang terlalu tinggi. Tapi Bapak diam karena Bapak mau kamu bahagia. Ternyata Bapak malah jerumusin kamu ke mulut harimau. Bapak gagal jadi orang tua. Sekarang udah jelas semuanya, tapi kita jangan diam aja. Aris harus tanggung jawab. Aku udah siapin semua bukti penipuan dia, termasuk laporan dari korban-korban lain yang pernah dia tipu dengan modus yang sama. Apa yang dibilang Santi bener. Aku mau selesain ini sekarang juga. Santi, anterin aku ke rumah kontrakan itu. Kita ambil barang-barang aku, terus kita ke kantor polisi. Bapak ikut, biar Bapak yang hadapi laki-laki itu. Dia udah injak-injak kehormatan keluarga kita. Ayo kita buat dia jadi busuk di penjara. Tanda tangan sekarang. Aku nggak mau punya ikatan apapun lagi sama laki-laki yang hidupnya penuh sama kebohongan. Lia, tolong, kamu gak kasihan sama aku. Aku lakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. Aku cuma pengen kelihatan pantas di depan kamu dan keluarga kamu. Aku janji bakal berubah. Aku bakal cari kerja buat nafkahin kamu. Cinta? Kamu nipu orang tua aku, itu namanya cinta, ha? Kamu itu nggak cinta sama siapa-siapa selain ego kamu sendiri. Saudara Aris, saksi saudara Riko udah mengakui kalau semua aset dan peran dia sebagai asisten adalah skenario yang Anda bayar dengan uang hasil penipuan pinjaman online. Anda tidak bisa mengelak lagi. Maafin aku, Riz. Aku gak nyangka bakal kayak gini. Kamu bilang ini cuma buat gaya-gayaan di depan mertua, tapi ternyata kamu sampai nipu banyak orang. Aku gak mau ikut masuk penjara gara-gara kamu. Kamu pengkhianat, Riko. Lia, dengerin aku. Kalau kamu cerain aku, kamu bakal jadi janda. Lebih baik kita mulai lagi dari nol. Kamu mau kan, sayang? Jadi janda jauh lebih terhormat daripada jadi istri penipu kayak kamu. Kamu bakal nyesel, Lia. Kamu bakal nyesel lepasin laki-laki yang perjuangin kamu kayak gini. Nggak akan. Penjara itu tempat yang paling pas buat kamu, biar kamu nggak perlu lagi pura-pura jadi orang kaya. Lihat Pak,
hasil jualan kerajinan tangan aku bulan ini lumayan banget. Ini uangnya murni hasil keringat aku sendiri. Gak ada 1 rupiah pun hasil nipu atau utang. Alhamdulillah, Bapak bangga banget lihat kamu sekarang. Kemarin ibu sempat malu keluar rumah, tapi sekarang ibu sadar orang-orang bakal lebih hargai kita kalau kita jujur apa adanya daripada bergaya setinggi langit tapi ternyata cuma lubang hitam. Ibu senang kamu udah lepas dari si pembual itu. Lia juga ngerasa bebas, Bu. Kemarin itu kayak mimpi buruk yang gak habis-habis. Sekarang meskipun aku mulai dari nol lagi, aku gak takut. Pelajaran buat kita semua, Nak. Jangan pernah silau sama apa yang kelihatan di mata aja. Karakter dan kerja keras itu jauh lebih penting dari apapun. Iya, Pak. Masa lalu itu jadi guru buat aku. Sekarang aku siap buat masa depan yang baru. Ayo masuk, udah mulai maghrib nih. Ayo, Bu.